Terima kasih Bu Andriani. Salam sehat untuk kita semua Bu dalam suasana ya pandemi Covid ini. Saya ucapkan juga selamat mengikuti kegiatan kepada seluruh peserta. Jadi mungkin mohon izin Bu untuk share bahan saya. Jadi kegiatan yang hari ini dilaksanakan Bu, saya mengambil judul dengan judul adalah sumber daya perikanan BJ yang berbasis kearifan lokal untuk mendukung ketahanan pangan. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, ya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Sarifudin Yusuf. Saya kelahiran Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 3 Juli 1971. Pendidikan yang saya tempuh itu S1 Fakultas Perikanan di Universitas Lambung Mangkurat, kemudian S2 Magister Ilmu Perikanan di Universitas di Institut Pertanian Bogor, dan S3 saya di Perikanan dan Ilmu Kelautan di Universitas Brawijaya. Jadi bidang kajian saya ini spesifik pada sekretersal Bu, atau alih kelamin pada ikan-ikan budidaya Bu. Nah selanjutnya perkenalkan saya melanjutkan presentasi ini. Yang pertama dulu kita apa itu konsepsi BJ. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, jauh sebelum tahun 1920 ya, atau ya dulu kala itu, masyarakat Dayak itu telah mengenal istilah beraktivitas yang di sekitar daerah pinggiran sungai, atau di pinggiran itu di pinggiran daerah kawasan rawa, atau kami istilahkan itu backswam, atau juga daerah paparan banjir. Itu beraktivitas kebun dan berkaret banyak dilakukan oleh masyarakat Dayak. Nah kebanyakan mereka itu membuat sekatan-sekatan atau seluas 4-5 meter yang dikenal dengan disebut dengan kolam BJ. Nah jadi kolam BJ itu fungsinya Bapak-Bapak Ibu adalah sebagai sekat daripada api agar tidak menjalar kemana-mana, dan api itu tidak membakar lahan-lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Nah ternyata ini adalah salah satu kearifan lokal di mana BJ itu sendiri pada akhirnya adalah jadi tempat ikan untuk berkumpul. Nah ikan-ikan berkumpul dari gambar yang ada bisa saya lihatkan. Nah berkumpul dan dimanfaatkan untuk kita sekarang, untuk dipanen, untuk diambil hasilnya. Nah BJ ini sendiri sebenarnya terdiri dari 2 jenis. Yang pertama dia terbuat secara alami, karena aliran permukaan air yang rendah itu kan, atau dalam daerah rawa banjiran itu, dia menuju kepada titik-titik terendah berdasarkan elevasi air. Nah, ada juga dibikin secara sengaja dengan ukuran-ukuran tertentu, biasanya ada yang panjang sampai 10-30 meter bahkan lebih, dengan lebar sampai 5-10 meter, dengan kedalaman antara 1-2 meter. Nah, dan dihubungkan dengan bahasa daerah itu ada yang disebut dengan tata atau pelacar, atau semacam saluran yang menghubungkan dengan sungai-sungai besar atau aliran-aliran air yang ada di sekitar kawasan tersebut, atau di daerah-daerah rawa gambut yang ada. Nah pada tahun 2007 ini sempat jadi di Dinas Perikanan itu sempat menjadi pertanyaan, terutama untuk data Kabupaten Selatan, kaitan Kalimantan Tengah ini sama dengan di Kabupaten Kapuas. Karena hasil BJ ini sangat besar sehingga dia mempengaruhi untuk isian data statistik. Nah pertanyaan saat itu, BJ ini tangkapan alam, hasil tangkap, atau hasil budidaya? Di situ kami mendefinisikan bersama, kalau BJ itu dibuat secara khusus, kemudian dilakukan proses saprodi atau sarana prasarana budidaya dan segala macam, plus ada upaya pemberian makan pada kolam itu, nah maka dia dikategorikan sebagai BJ untuk produksi hasil budidaya. Itu jika dia dibiarkan secara alami, kemudian untuk mendatangkan ikan-ikan masuk secara alami, maka dia dikategorikan sebagai hasil tangkapan data statistik tadi masuk ke dalam hasil tangkapan, atau kita istilahkan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan pond trap Bu, atau kolam perangkap kolam. Nah seperti itu Bapak-Bapak. Nah kemudian seperti apa BJ itu dibuat? Nah ini dari gambar yang saya tampilkan, sebetulnya hanya sebuah sederhana adalah kita membuat sebuah saluran-saluran atau sekat-sekat
yang mengikuti proses elevasi pada lahan-lahan yang ada. Dari data yang saya miliki itu menunjukkan bahwa datanya itu mencapai, kita lihat Bu ya, ada 128 sampai 1.700 kilo BJ per tahun. Kemudian pada daerah BJ di Kecamatan Kapuas Murung itu berkisar antara 500 sampai dengan 1.500 per tahun. Itu data kami pada tahun 2000 Bu, artinya mengumpulkan dengan tim dari Jakarta kemarin. Nah kemudian salah satu penelitian dilakukan oleh dari mahasiswa kami menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan di kota Palangkaraya yang ada BJ-nya itu, yaitu di daerah Baku Merang, itu antara 1 juta sampai dengan 2 juta per tahun. Nah kemudian di Barito Selatan ini adalah kabupaten yang memang secara khusus mengembangkan BJ. Ada kegiatan pada tahun sekitar 2005 itu yang disebut dengan Gerakan 1000 BJ. Nah di sana kami mengidentifikasi ada jumlah BJ mencapai 1.055 buah dengan jumlah pemilik antara 300-an orang yang ada di sana dengan biaya investasi 1 juta sampai dengan 5 juta per BJ-nya. Nah selanjutnya Bapak-Bapak, nah selama ini untuk kita di Kalimantan Tengah itu lebih pada karena kawasannya rawa, baik untuk kegiatan budidaya maupun penangkapan, itu jenis-jenis ikan itu apa yang disebut dengan ikan-ikan hitaman Bu, atau ikan dalam kategori adalah ikan-ikan rawa. Jadi jenis-jenisnya dapat dilihat di gambar sini, ada jenis ikan tabakan, ada kakapar, ada jenis-jenis lele, kemudian dari jenis-jenis keluarga gabus-gabusan ini ada kihung, ada kerandang, teang, hihau, toman, dan jenis-jenis ikan rawanya. Nah ini yang masih umum berkembang di kolam-kolam BJ yang ada di Kalimantan Tengah. Nah kami sendiri di UPT UPR ini di PTP Petelan itu memang mengembangkan BJ alam yang ada di, tadi Bapak-Bapak melihat dari gambar Parobi itu ada selokan-selokan yang menghubungkan juga dijadikan tempat titik berenang. Itu adalah kontrap yang sengaja kita ciptakan sehingga pada saat musim kemarau itu diharapkan air menuju ke sana untuk mengalir. Dari sanalah kita kumpulkan ikan-ikan yang ada. Nah dan BJ sekarang yang ada di PTP itu kita susun dalam bentuk silvopeseri yang ada di bagian yang dikelola oleh Pasegah bersama-sama dengan hutan galam yang ada di kawasan PTP itu. Nah kemudian ini salah satu Bu ya, kemarin kami Bapak-Bapak sekalian hasil kami kegiatan dampak dari 1 juta hektar di tahun 96 itu ternyata pembukaan saluran-saluran itu telah kami data menghilangkan sekitar 1.739 BJ di daerah Dadahuk dan di Lamuti sebanyak 100 BJ. Lalu kemudian kegiatan pembongkaran yang dilakukan itu menyebabkan perubahan kondisi air yang menyebabkan kematian ikan secara massal. Nah di sisi lain ancaman perkebunan kelapa sawit yang semakin masif di Palangkaraya terhadap terutama di lahan-lahan rawa banjiran itu menyebabkan jumlah atau kawasan BJ itu semakin berkurang. Nah kemudian ini contoh gambar Bapak-Bapak Ibu-Ibu kalau kita melihat seperti apa kondisi BJ yang sudah rusak dan kondisi BJ yang masih dalam keadaan baik. Nah ini kita ambil kalau yang dalam keadaan rusak ini ada di daerah ini di Palangkaraya, di daerah dekat bandara itu di belakang daerah Baku Merang. Nah sedangkan yang masih baik ini juga satu foto di Baku Merang dan satu foto ada di daerah Kapuas. Ini contoh Bapak-Bapak perhitungan yang kami lakukan. Kami telah menghitung beberapa kesesuaian kawasan rawa lebak untuk pengembangan BJ. Kami mengelompokkan menjadi 3 kategori, kriteria A, kriteria B, dan kriteria C. Jadi kawasan yang sangat-sangat potensial untuk kita kembangkan menjadi daerah BJ dengan memadukannya dengan kawasan hutan ada di sana itu adalah hutan rawa
atau bukan yang dinominasi oleh pohon-pohon gelam ya, kemudian yang dinominasi untuk tupai dan jenis-jenis lainnya. Nah ini yang terakhir Bapak-Bapak Ibu adalah kami mencoba mengembangkan apa yang disebut dengan silvopassaries. Jadi dari gambar yang ada bagaimana kita menata suatu kawasan hutan, terutama hutan di daerah Sengkawang Gambut itu, agar bagian-bagian daripada daratannya itu bisa menjadi tempat genangan, dan genangan-genangan itu kita fungsikan menjadi kegiatan untuk pemeliharaan ikan. Nah, kegiatan pemeliharaan ikannya itu seperti gambar yang di bawah, ini ada contoh di daerah Jambi, di mana yang disebut dengan culture based fisheries, kita artinya orang-orang dari perikanan itu menebak benih-benih yang ada, kita mengawinkan ikan-ikan ada di dalam, kemudian kita serahkan kepada alam untuk pembesarannya, lalu pada periode tertentu, misalnya pada saat musim kemarau, kita secara bersama-sama untuk memanen hasil yang ada di kawasan tersebut. Nah, artinya culture based fishery dan silvopassaries ini yang kami kembangkan di PTP pada salah satu bagian plotnya untuk mencoba produksi ikan-ikan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Kalau kita lihat arahan pengelolaannya, Bu, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa dari rehabilitasi BJ dan lahan BJ itu ada punya manfaat yang sangat besar sekali, terutama untuk konservasi ekosistem pada kawasan di hutan gambut dan rawa gambut dengan kegiatan melakukan pembenahan pada atau pembentukan kawasan-kawasan lintasan airnya menjadi BJ. Nah, mengapa ini kami begitu getol sampaikan? Karena sesuai dengan rekomendasi dari badan-badan dunia, salah satu upaya untuk menekan kebakaran hutan di kawasan gambut itu adalah menciptakan agar dia tergenang. Nah, dengan dia tergenang itu tidak akan muncul titik-titik api. Nah, agar lahan yang tergenang itu menjadi produktif, maka kita upayakan dengan melakukan kegiatan perikanan dalam bentuk pemeliharaan ikan-ikan yang ada di wilayah genangan itu, dengan menebarkan jenis-jenis ikan yang adaptif dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga tergenang efektif, hutannya bisa kita selamatkan dari kebakaran, kemudian kita juga mendapatkan hasil samping dari kegiatan pengelolaan ikan di BJ yang kita miliki itu. Nah, barangkali Bapak-Bapak Ibu-Ibu itu tadi sedikit berbagi pengalaman dari kami untuk upaya pengelolaan atau mendayagunakan sebuah kawasan hutan, baik terutama hutan rawa gambut, dalam bentuk kegiatan pemeliharaan ikan di dalam BJ. Nah, untuk di PTP sendiri kami mengembangkan selain BJ ini juga, tadi Pak Roberto sudah tampilkan kan beberapa samping, ada 12 kolam, jadi 12 kolam itu adalah 12 kolam di kawasan rawa gambut. Artinya kolam ikan yang kita buat di kawasan rawa gambut untuk memproduksi ikan-ikan budidaya, baik ikan-ikan introduksi maupun ikan-ikan lokal yang nanti hari Sabtu akan kita lihat secara bersama-sama. Demikian Ibu Andriani yang bisa saya sampaikan, mohon kita bisa berdiskusi bersama nanti hal-hal yang barangkali menjadi pertanyaan. Saya kembalikan kepada Ibu Andriani, Bu. Silakan, Bu.